Nyonya muda dari Istana Minduk. Setiap keluar harus pakai aromaterapi. Ada juga sebuah kantong kecil katun di tangannya. Dia duduk di atas tandu dan berbicara di mana-mana. Pelayan yang mengikuti terus-menerus melempar uang ke jalan. Tandu berhenti di depan toko di sudut kota. Nyonya muda Beachlam turun dengan elegan dan masuk ke toko perhiasan. Hari ini Beachlam mencoba perhiasan buatan untuk dirinya sendiri. Tukang perak di toko melihat bahwa Beachlam telah tiba. Cepat undang dia ke lantai 2. Lalu hati-hati buat gelang kaki baru untuknya. Setelah dia selesai coba gelang kaki, Beachlam mengambil uang untuk diberikan kepada pandai perak. Pandai perak melihat uang itu dan bingung. Dia buru-buru mengingatkan bahwa uang sudah dibayarkan. Tapi kata Beachlam, jumlah ini untuk pandai perak membantunya. Dia minta pandai perak untuk membelikannya sebuah barang. Setelah mendengarnya, si pandai perak tanya apa itu. Beachlam sekarang berbicara tentang arsenik. Pandai perak mendengar bahwa dia harus membeli racun. Dia buru-buru menolak. Kali ini Beachlam menyalahkan sang pandai perak. Dia adalah pelanggan tetap. Mintanya sedikit juga gitu sulit. Lalu mempersulitnya. Si pandai perak melihat kecantikannya dan mengangguk setuju. Setelah makan siang si pandai perak bergegas keluar. Tahu sang pandai perak pergi beli arsenik. Si pengrajin perak tua buru-buru memberikan obat palsu padanya. Beachlam setelah mendapatkan obatnya, diam-diam memasukkannya dalam air untuk diminum suami. Lalu Beachlam sendiri minum 1 cangkir. Lalu kedua suami istri itu jatuh ke tanah. Karena itu obat palsu. Tidak lama kemudian Beachlam bangun. Jadi Beachlam memanggil tukang perak untuk datang ke istana. Beachlam setelah melihat tukang perak, dia tak salahkannya. Tapi terima kasih tukang perak. Karena setelah Beachlam mengalami pertempuran hidup dan mati ini, dia sudah paham. Ibu dan adik laki-laki masih menunggu diurusnya. Beachlam tidak bisa mati seperti ini. Beachlam akan hidup baik mulai sekarang. Untuk berterima kasih pada tukang perak, Beachlam memutuskan untuk memberinya hadiah sebagai imbalan. Suruh pada tukang perak untuk datang ke taman bunga setelah gelap untuk menunggunya. Tengah malam, tukang perak tiba sesuai jadwal. Beachlam juga tiba tepat waktu. Saat ini, Dick Hallan beritahu tukang perak mengapa dia melakukannya. Ternyata suami Beachlam, tuan muda Dao Minduk, selalu suka menjadi seorang wanita. Suaminya ini sama sekali tidak menyukai wanita. Jadi dari pernikahan ke sekarang, dia tidak pernah menyentuhnya sekalipun. Dia bicara semua rasa sakit di hatinya. Beachlam menyuruh tukang perak untuk pergi. Tapi tukang peraknya tidak pergi jauh. Beachlam memanggilnya lagi. Kemudian Beachlam menyerahkan dirinya padanya. Tukang perak tahu ceritanya. Dan bersama dengan sang nyonya muda, perajin perak tua itu segera menyadari ada yang tidak beres. Dia mengingatkan putranya, jika mendekati wanita ini, hasilnya pasti kurang bagus. Perajin tua memperingatkan anaknya, jangan bersama dengan Beachlam lagi. Malam mereka bertemu di taman bunga. Beachlam tidak melihat tukang perak datang. Jadi Beachlam pergi ke toko perhiasan lagi. Setelah pergi ke lantai 2, mereka merasa sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Seperti itu, ini sulit dikendalikan. Taman bunga adalah titik kencan keduanya. Malam itu, suami Beachlam tiba-tiba ketemu keduanya bertemu di taman belakang. Dao Chan menemukan rahasia Beachlam. Dia sama sekali tidak merasa marah. Tapi dia memeras Beachlam. Suruh Beachlam untuk secara teratur memberinya perhiasan perak. Untuk memuaskan keinginan menjadi wanita di dalamnya. Sehingga dia akan menjaga rahasia ini untuk Beachlam. Namun Dao Chan pun bukan orang jahat. Dia memberitahu Beachlam, nanti jangan berkencan di taman bunga lagi. Keduanya bisa ke rumahnya, agar tidak dimasuk angin. Juga mencegah orang tua mereka dimasuk angin. Hari itu, ayah Dao Chan tiba-tiba menemukan perak di dalamnya rumah hilang.
Jadi dia suruh bawahannya membuat jebakan. Hasilnya, mereka menemukan pencuri perak adalah Bichlan. Ternyata untuk menyediakan perhiasan perak untuk suami, ia hanya bisa mencuri perak. Chan En-han tidak secara langsung mengekspos Bichlan, tapi mengawasi Bichlan. Akhirnya, dia menemukan bahwa Bichlan membiarkan putranya bermain sebagai perempuan. Melalui penyelidikan ini, dia juga menemukan hal terjadi antara menantunya dan sang pandai perak. Pekerjaan rumah tangga tidak boleh diungkapkan kepada orang di luar. Dia tidak bisa menyalahkan Bichlan, bahkan tidak berbicara. Dia pura-pura tidak terjadi apa-apa. Lalu Chan En-han gunakan alasan untuk memanggil tukang perak ke rumahnya. Secara khusus membuat perhiasan perak untuk mereka. Dia akan berikan uang untuknya dan urus 1 hari 3 kali makan. Ambil kesempatan saatnya makan. Chan En-han menyuruh istrinya memasukkan obat ke dalam makanannya dan bawa ke tukang perak. Pria perak makan racun kronis hari demi hari. Sampai tukang perak selesai. Dia perlahan-lahan mulai batuk. Tubuh juga semakin lemah. Sampai wajahnya pucat. Tubuh lemah tanpa sisa tenaga. Ditambah kerja keras. Pengrajin perak sekarang sakit di tempat tidur. Mengetahui bahwa pandai perak itu sakit, Bichlan mencuri ginseng yang baru saja diberikan seseorang kepada Chao En-han. Bichlan terlihat kaya. Sebenarnya tidak ada kekayaan. Tapi untuk orang yang dia cintai, tidak apa-apa untuk menjadi seorang pencuri. Tukang perak tua memasak ginseng untuk putranya minum. Tapi dia tidak membaik setelah minum ginseng. Hingga hari itu, hadap Bichlan di depan. Setelah makan pangsit terakhir, pengrajin perak menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah si pandai perak meninggal, Bichlan dan perajin perak tua tidak berhenti berduka. Melihat tukang perak tua sedih, Bichlan menghiburnya. Mulai sekarang akan menjadi menantu perempuannya. Sisa hidupnya, Bichlan bersedia menjaganya. Kemudian Bichlan memberikan bagian dari uang belanja kepada tukang perak tua. Masak juga sisa ginseng untuk dia minum. Setelah Bichlan pergi, pengrajin perak tua dengan malu-malu meminum ginseng. Sekarang perak di tangan tanpa sengaja jatuh ke mangkuk. Ketika tukang perak tua mengeluarkan perak, melihat bahwa perak telah berubah menjadi hitam. Saat ini, dia terasa tidak enak. Setelah tanya dokter, ternyata akar ginseng ini sudah direndam arsenik. Jadi mangkuk sup itu beracun. Pengrajin perak tua langsung teringat. Putranya diracun dan mati. Yang berikannya ginseng adalah Bichlan. Hati wanita adalah yang paling kejam. Mungkinkah Bichlan itu tidak bisa lahir anak? Dia pikir, Bichlan sudah bersama dengan si pandai perak adalah untuk melahirkan seorang putra untuk keluarga Chan En-han. Jadi dia membuat gelang perak sendiri di malam hari. Dia membawa gelang itu di depan Bichlan. Berpura-pura itu putranya ingin memberi pada Bichlan. Menipu untuk dia memakainya di lehernya. Siapa tahu setelah Bichlan memakainya, dia terasa agak mepet. Perajin perak tua suruh Bichlan untuk mencoba menariknya. Siapa tahu kalung itu semakin kencang, sampai Bichlan tidak bernafas lagi. Ditemani dia ada bayi di perutnya. Tapi tukang perak tua itu tidak percaya. Tukang perak tua setelah kembali ke rumah, juga minum sup ginseng. Nanti juga meninggal. Tapi si tukang perak tua tidak memikirkannya sebelum meninggal, bahwa ginseng direndam arsenik itu dibuat oleh Luk Chan, tuan keluarga Minduk. Dia adalah orang yang diam-diam meminjam tangan Bichlan untuk menghilangkan sang pandai perak dan Bichlan naif, sehingga menjaga reputasi keluarga Minduk.